أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يا معشر المسلمين وذروة الأمين رحمكم الله اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم السوع ويوم المغفور أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahud-din walau karihal kafirun. Alhamdulillah nahmaduhu hamdan katsira wa nusabbihuhu tasbihan ghazira wa nastaghfiruhu ghufranan katsira. Ya ayuhan nas ittaqu rabbana alladhi sajadat li'azamatihi al-jibal wa khashi'at li haybatihi al-aqdar wal ajal. Rafa'a as-samaa'a bighairi 'amal wa basata al-arda wa farasha al-madad. Khalaqal insana min tin wa ahyahu bi nafkhatin min ruhihi wal yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha lil ummati wa jahada fi sabilillahi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa ala alihi al-akhyar wa atba'ihi al-abrar wa azwajihi al-athhar. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Agung, yang telah memuliakan kita dengan Islam, yang telah menyempurnakan bagi kita 5 pilar keislaman. Syahadat yang mengikat hati kita kepada tauhid, salat yang menghubungkan ruh kita kepada langit, zakat yang membersihkan harta dan jiwa kita, puasa yang melatih kesabaran dan ketulusan, dan haji yang menyatukan umat Islam dalam kesucian dan ketundukan. Dan dengan izin Allah, kelima rukun Islam tersebut telah sempurna dilaksanakan. Allahu Akbar, sebagaimana takbir dilantunkan oleh Ibrahim di tengah ujian. Allahu Akbar, sebagaimana talbiyah menggema dari lisan para hujjaj yang datang dari penjuru dunia. Allahu Akbar, sebagaimana hati orang beriman bersujud dalam zikir, harap dan pengagungan. Hari ini bukan sekedar hari raya, ini adalah hari kemenangan ruhani. Hari ketika langit menyaksikan hamba-hamba Allah yang tunduk dan berserah. Hari ketika bumi merasakan jejak langkah umat Muhammad yang bersujud. Hari ketika kita mengingat bahwa segala yang kita miliki hakikatnya bukan milik kita, dan bahwa puncak dari keimanan adalah ketundukan tanpa syarat kepada kehendak Allah. Inilah hari di mana cinta kepada Allah melebihi cinta kepada anak dan keluarga. Hari ketika Ibrahim rela menyembelih putranya dan Ismail rela disembelih demi taat kepada Tuhan mereka. Hari ketika kurban menjadi simbol pengorbanan diri dan darah yang mengalir menjadi bukti keikhlasan jiwa. Maka marilah kita sambut Idul Adha dengan hati yang tunduk, dengan jiwa yang penuh syukur, dengan lisan yang terus bertasbih, dan dengan semangat untuk terus mendekat kepada Allah, karena hanya kepadanya tempat kita kembali. Hadirin sekalian, pada khutbah kali ini khatib ingin membawa 3 pesan yang merupakan hikmah dari Idul Adha. Yang pertama, pengosongan; yang kedua, pengorbanan; yang ketiga, penyaluran. Yang pertama, pengosongan; yang kedua, pengorbanan; yang ketiga, penyaluran. Yang pertama, pengosongan, atau yang biasa disebut dalam bahasa Arab at-takhalli, mengosongkan diri dari ego, nafsu, dan keterikatan dunia. Takhalli adalah langkah awal
dalam perjalanan spiritual seorang hamba menuju Allah. Takhalli berarti melepaskan diri dari sifat-sifat tercela dan duniawi seperti cinta terhadap harta, status, popularitas, dan keakuan. Tanpa pembersihan batin ini, hati akan terus terhalang dari cahaya ilahi dan makna hakiki dari ibadah. Idul Adha adalah momentum untuk menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki hanyalah titipan dan tidak layak menguasai hati kita. Ulama tasawuf seperti Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa takhalli harus mendahului tahalli atau menghiasi diri dengan sifat-sifat mulia, dan barulah setelah itu kita mampu mencapai tajalli atau penampakan cahaya ilahi di dalam jiwa. Seseorang tidak mungkin mencintai Allah sepenuhnya jika masih menggenggam dunia. Seperti bejana, jika belum dikosongkan dari kotoran, tidak mungkin diisi dengan sesuatu yang suci. Dalam konteks Idul Adha, kita diingatkan untuk menguji diri, apakah yang kita cintai lebih daripada Allah? Apakah kita benar-benar siap mengosongkan hati dan hasrat dunia jika Allah memerintahkan demikian? Takhalli menuntut kejujuran spiritual dan keberanian untuk menantang kenyamanan yang selama ini kita anggap wajar. Takhalli bukan sekadar teori, melainkan amalan yang konkret, yang merupakan amalan yang tampak dalam sikap zuhud terhadap dunia, qanaah, menerima rizki dengan ikhlas, tawadu dalam interaksi, dan ridho terhadap takdir. Ketika seorang muslim mengorbankan hewan kurban, itu adalah simbol bahwa dia siap juga mengorbankan ambisi pribadi, ego, dan hasrat yang menghalangi kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, dalam tasawuf, istilah ini kadang disebut dengan fana, yang berarti lenyapnya ego dan kehendak pribadi dalam kehendak Allah. Ini adalah tahapan tertinggi dalam perjalanan spiritual, ketika seseorang tidak lagi melihat dirinya sebagai pusat, tetapi hanya Allah sebagai satu-satunya tujuan. Pengorbanan Ibrahim adalah bentuk nyata dari fana, meleburkan cinta kepada anak ke dalam cinta kepada Allah, Tuhan semesta alam. Fana bukan berarti tidak mencintai makhluk, tetapi menjadikan cinta kepada Allah sebagai sumber dan tujuan dari semua cinta. Maka cinta kepada keluarga, harta, pasangan, anak, ilmu harus terhubung kepadanya. Kalau tidak, ia akan berubah menjadi berhala hati, sebagaimana dikatakan Ibnu Qayyim, ketika hati mencintai sesuatu lebih dari Allah, maka ia telah menyekutukannya secara batin. Ketika Ibrahim bersedia menyembelih Ismail, ia telah melewati tahapan fana. Ia tidak lagi dikendalikan oleh rasa sayang duniawi, tetapi oleh kepatuhan mutlak kepada Rabbul Alamin. Ismail pun demikian, ia meleburkan kehendaknya dalam ridho Allah, maka Allah pun meridhoi dan memuliakan mereka dengan sebutan wa fadainahu bikibshin azim. Surat As-Saffat ayat 106 sampai 107. Hadirin sekalian, selanjutnya yang kedua adalah pengorbanan. Pengorbanan dalam Islam bukanlah ritual kosong atau formalitas semata, melainkan sarana untuk memperbaiki dan memurnikan jiwa. Ibadah kurban bukan hanya menyembelih hewan, tetapi menyembelih sisi gelap dalam diri kita, nafsu, kesombongan, ketamakan, dan cinta dunia yang berlebihan. Dalam setiap tetesan darah hewan kurban seharusnya mengalir pula keikhlasan dan penyerahan diri kita kepada kehendak Allah. Tanpa dimensi ruhiyah ini, pengorbanan menjadi kosong dari makna dan tidak berdampak pada jiwa. Setiap proses perubahan dan peningkatan ruhani selalu mengandung unsur ketidaknyamanan. Tidak ada kedekatan kepada Allah tanpa rasa sakit, baik berupa kehilangan, ujian, atau konflik batin. Inilah sunatullah dalam kehidupan. Jiwa tidak akan terangkat kecuali setelah diuji. Bilimtihan yukramul mar'u aw yuhan. Dengan ujian, manusia akan dimuliakan atau dihinakan. Allah menyiapkan orang-orang yang ingin dekat kepadanya untuk melewati ujian yang sulit, agar hati mereka bersih dan layak menjadi tempat turunnya rahmat Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ
wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin. Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta dan jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Hadirin sekalian, ujian adalah tanda cinta dari Allah dan bukan murkanya, sebagaimana Rasulullah bersabda, idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Jika Allah mencintai seorang hamba, maka dia akan mengujinya. Hadis riwayat Tirmizi. Maka hadirin sekalian, jalan menuju Allah memang penuh duri dan penderitaan, tapi justru disitulah nilai pengorbanan lahir. Dalam rasa sakit karena kehilangan, seorang hamba bisa mengingat bahwa tiada yang abadi selain Allah. Dalam keterbatasan harta dan tenaga, dia sadar bahwa semua hanya milik Allah. Maka setiap sakit yang diterima karena Allah adalah investasi keimanan yang sangat tinggi nilainya. Salah satu hadis agung yang menyingkap realitas dunia adalah sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin nar bis syahawat." Surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan, sedangkan neraka dikelilingi oleh hal-hal yang menyenangkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa jalan menuju surga tidaklah mudah, dipenuhi dengan beban, kesulitan dan ujian. Sebaliknya, jalan menuju neraka tampak menyenangkan, penuh kenikmatan dan kelonggaran. Oleh karena itu, siapa yang ingin meraih kedekatan dengan Allah harus siap menempuh jalan berat yang penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Maka hadirin sekalian, pengorbanan, rasa sakit dan kehilangan adalah pagar-pagar yang mengarahkan kita kepada surga. Itulah mengapa para sahabat Rasulullah bahkan merasa senang, bahagia saat menghadapi penderitaan di jalan Allah. Mereka tahu bahwa setiap tetes peluh dan darah di dunia adalah cahaya dan kelezatan di akhirat. Dalam konteks ini, Idul Adha adalah pengingat bahwa kebahagiaan akhirat harus dibayar dengan kesulitan dunia. Yang ketiga adalah penyaluran atau komitmen kepedulian kepada sesama. Pengorbanan dalam Islam bukan hanya soal membersihkan jiwa dan meraih kedekatan kepada Allah secara personal, tetapi juga harus melahirkan perubahan nyata dalam relasi sosial. Iman yang hakiki akan tercermin dalam keberanian kita berkorban demi keadilan dan kemanusiaan. Bukan sekadar ritual batin yang pasif. Ketika seorang benar-benar ikhlas dan tulus berkorban, hatinya akan terbuka untuk merasakan penderitaan sesama dan terpanggil untuk bertindak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira." Dan mereka memberikan makanan walaupun mereka sendiri menghendaki makanan itu, walaupun mereka sendiri mencintai makanan itu. Mereka memberikannya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Al-Quran Surat Al-Insan ayat 8. Hadirin sekalian, ayat ini menggambarkan sikap hati orang yang beriman, yang rela mengorbankan apa yang dicintainya demi memenuhi kebutuhan orang lain. Ini adalah wujud pengorbanan yang menyentuh ranah sosial dan kemanusiaan. Pengorbanan pribadi menjadi jalan untuk membangun masyarakat yang penuh kasih sayang dan keadilan. Demikianlah hadirin sekalian, 3 pesan Idul Adha yang Khatib sampaikan dalam khutbah kali ini, yaitu pengosongan, pengorbanan dan penyaluran. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah.
لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sekalian, kesimpulan khutbah Idul Adha kali ini ada 3 hal. Pertama, pengosongan. Yang kedua, pengorbanan. Yang ketiga, penyaluran. Yang pertama, pengosongan diri dan penyerahan total kepada Allah adalah fondasi utama dalam pengorbanan yang hakiki. Seperti Nabi Ibrahim yang rela melepas apa yang paling dicintainya demi ketaatan kepada perintah Allah. Kita diajak untuk membersihkan jiwa dari segala bentuk keterikatan duniawi dan ego yang menghalangi hubungan kita dengan Sang Pencipta. Dengan pengosongan diri ini, kita membuka pintu hati untuk menerima cahaya iman dan keberkahan ilahi. Yang kedua adalah pengorbanan yang kita jalani tidaklah mudah. Melalui rasa sakit, kehilangan, dan ketidaknyamanan, terjadi proses transformasi spiritual dalam hal tersebut. Ibadah kurban mengajarkan kita bahwa pengorbanan sejati adalah melampaui kesenangan duniawi dan berani melepas segala sesuatu demi mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah mengingatkan bahwa surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, maka melalui pengorbanan dan ujian inilah jiwa kita dimurnikan dan diangkat derajatnya. Yang ketiga, pengorbanan itu harus bermuara pada tindakan nyata yang menolong sesama, terutama mereka yang lemah dan membutuhkan. Iman yang tidak disertai kepedulian sosial adalah iman yang belum sempurna. Melalui ibadah kurban, kita meneladani sikap para nabi dan sahabat yang gigih berjuang, menegakkan keadilan dan memberi makanan kepada fakir miskin tanpa mengharapkan balasan. Ini adalah wujud iman yang benar-benar hidup dan membawa perubahan positif bagi masyarakat. Oleh karena itu, Idul Adha bukan sekedar momen ritual, melainkan panggilan untuk refleksi dan aksi. Bersihkan hati dan ego, jalani transformasi spiritual dengan sabar dan ikhlas, serta buka tangan kita untuk berbagi dan menguatkan ikatan sosial. Semoga setiap pengorbanan yang kita lakukan menjadi sarana pendekatan diri kepada Allah dan membangun dunia yang lebih adil dan penuh kasih sayang serta damai. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al Indonesia hadhihi baldatan aminatan mutmainnah sakha'an rakha'an wa sa'iru biladil muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikal kafarata wal muttabi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa akhdhul man khadhalal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma kun lahum ya rabbal alamin. Allahumma ihtim dima'ahum washfi jarhahum warham mautahum wa taqabbal syuhada'ahum wansurhum ala a'daihim ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.